Selamat pagi, Shalom, selamat datang di ibadah online Jesus Center Church Cijantung. Saudara, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kami JCC Cijantung berharap saudara tidak hanya menonton, tapi bisa bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan. Maka itu kami berharap dan menghimbau agar saudara bisa menonaktifkan gadget smartphone saudara atau menjauh dari distraksi-distraksi yang mengganggu kelancaran saudara beribadah dan memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga ingin memberikan informasi untuk saudara yang ingin memberikan donasi terhadap gereja. Saudara bisa melakukannya melalui transfer ke rekening Yayasan Makmur Sejahtera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Matius 6 ayat 9 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Saudara, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Saya tahu mungkin di keadaan saat ini sulit sekali untuk kita mengucap syukur dan memuji Tuhan, tapi biarlah hari ini pujian kita menjadi satu korban yang terbaik yang mau kita persembahkan di mezbah Tuhan. Mari yuk sama-sama kita puji Tuhan dan bersyukur buat kasih-Nya senantiasa dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat kami, Tuhan. Kami percaya kemenangan Tuhan janjikan dalam kehidupan kami, karena Kau yang berperang atas kami, Tuhan. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancangan
Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja JCC maupun yang ada di Impact Music. Hari ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan. Kita membaca sedikit dari Kejadian 22 ayat 7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hari ini kita akan belajar tentang satu kata yakni nafas. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, maka debu tanah itu diberikan nafas atau roh, sehingga manusia itu hidup. Jadi diberikan satu hembusan nafas. Mazmur 33 ayat 6 menunjukkan oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ayub 34 ayat 14 menuliskan, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya besar padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembali manusia itu menjadi debu. Kalau kita lihat orang mati tidak ada nafasnya dan kembali menjadi debu. Kalau kita lihat sekarang bahwa keadaan ini, bahwa virus yang terjadi akhir-akhir ini menyerang satu hal, yakni menyerang orang tidak bisa bernafas. COVID ini menyebabkan orang tidak bisa bernafas. Udah pernah dialami oleh Ayub. Ayub 19 ayat 17 bahkan dituliskan, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Jadi kalau kita melihat, kalau kita kembali kepada Alkitab, maka Tuhan memberikan nafas hidup yang segar kepada manusia, kekuatan bagi manusia. Tetapi ada waktunya. Kalau kita lihat Ayub, maka kita tahu bahwa ini ada pekerjaan iblis yang sedang terjadi, sehingga mengganggu nafas atau aliran daripada Tuhan ini. Nah, tetapi saudara tahu, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Ada kata Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, artinya apa? Artinya kita sedang diuji. Kalau kita lihat Ayub, maka kita ini sedang diuji saat-saat ini. Jadi ini pekerjaan iblis, tetapi Tuhan mengizinkan, artinya Tuhan sedang menguji kita semua melewati masa-masa ini. Ayub 32 ayat 8, sedikit sebelum Tuhan memulihkan Ayub dituliskan bahwa tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa. Roh yang ada dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang akan memberi kepadanya pengertian. Apa yang harus kita lakukan? Hanya 3 hal menutup ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya kalau engkau masih ada nafas hari ini, mari puji Tuhan. Mari berkata terima kasih Tuhan. Saudara, kalau orang-orang yang udah sakit, mereka tidak bisa lagi memuji Tuhan. Saudara masih di rumah, dalam kekhawatiran, coba put aside your worries and praise Him. Karena Mazmur 156 ayat 6, segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang kedua, Ayub 42 ayat 5 berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya di sini, yang kedua, yang pertama kita memuji Tuhan, yang kedua kita harus akui, akhirnya harus kita akui hari ini, bahwa ada hal-hal yang di luar kekuatan dan kemampuan kita. Ada hal-hal yang kita berkata, oh aku bisa, hari ini nggak bisa. Seberapa kuat saudara? Hari ini kita dibawa semua untuk ada di level yang sama-sama merendahkan hati dan berkata, aku mengakui engkau Tuhan. Bahwa ada orang, ada yang Tuhan di atas yang mengendalikan segala sesuatu. Hidup mati itu tidak bisa kita kontrol. Karena itu rendahkan hati, bersimpu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau masih pegang kendali. Yang ketiga, berikan pengharapan kepada saudara. Yang pertama tadi memuji Tuhan, yang kedua saudara harus mengakui bahwa ternyata yang pegang kendali ada lagi Tuhan di atas. Yang ketiga, Yeskiel 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup kepadamu supaya kamu hidup kembali. Percayalah, tidak akan lama lagi kita semua akan hidup kembali. Tetapi ini memberikan satu pelajaran kita untuk kita rendah hati.
kita akan hidup kembali. Usahamu akan naik lagi, pekerjaanmu akan diberkati lagi, keluargamu akan dipulihkan, bangsa ini akan pulih kembali. Karena Tuhan, nafas itu dari Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Baik saudara, kita akan nyanyikan saudara, justru dalam keadaan seperti ini kita akan nyanyikan satu lagu yang dibawa dari Elevation Worship. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor His favor, His favor be upon you. 1000 generasi engkau akan hidup, engkau tidak akan mati. Engkau akan hidup dan tidak akan mati. 1000 generasi, anak-anakmu dan anak-anakmu dan anak-anak daripada anak-anakmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, kami juga ingin mengingatkan bahwa Jesus Center Church mengadakan doa bersama setiap hari jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara yang ingin ikut dan berpartisipasi dalam doa malam ini, bisa mencatat kode meeting seperti yang tertera di bawah ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.